Halo sahabat-sahabat VTuber dan YouTuber dimanapun berada saat ini di seluruh Indonesia. Bagaimana kabar kalian semua? Saya selalu berharap dan berdoa teman-teman selalu sehat, kuat, dan sukses dalam mengerjakan apapun. Spesial buat subscriber saya, doa saya kencang buat kalian semua. Ada yang bertanya, wah itu hanya manis-manis aja. Ya terserahlah ya. Bagi teman-teman yang suka dengan video saya, channel saya, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan share. Jangan lupa tekan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi dari saya, teman-teman. Thank you. Lalu berkaitan dengan judul saya, Dungu Halu Idiot atau Dungu Horor Idiot. Itu adalah yang disampaikan oleh orang-orang di sekitar yang membahas tentang VTube dan Vpless. Kalau saya DHI, inisial DHI adalah Dema Hendrik Immanuel. Saya tidak tahu apakah mereka menggunakan itu, ya. Apakah saya yang ditujukan? Tetapi kalau terlihat dari situasi dan kondisi, ya memang, ya bisa kita lihatlah teman-teman ya, nggak nuduh ya. Kita harus cerdas dalam menyikapi segala sesuatunya. Nah, jadi teman-teman, ini yang saya akan bahas, khususnya yang berkaitan di VTube, yang selama ini sering saya bahas dari tahun 2020. Karena kenapa? Karena saya ada di dalam VTube. Saya kebetulan menjalankan aplikasi, teman-teman. Lalu, kalau misalnya nama itu ditujukan kepada saya, dan memang dalam komentar-komentar mereka itu tidak ada sopan santunnya, menyerang pribadi. Kata-kata mereka itu kata-kata binatang. Ya, kita akan lihat beberapa menit ke depan, teman-teman. Ya, saya akan membukakan kepada Anda semua. Nah, kalau dikatakan dungu itu adalah otaknya tumpul, tidak mau mendengarkan. Ya, biasanya ini yang berkaitan dengan kejahatan-kejahatan. Ada misalnya orang yang melakukan penjualan atau menggunakan narkoba, dinasihati tidak mau. Jadi ini benar-benar dungu. Otaknya itu tumpul, tidak bisa membedakan yang mana baik, mana jahat. Ya, itu dungu. Kemudian kalau halu, yaitu khayalannya tinggi, berkhayal tinggi tapi tidak bisa dicapai. Ya kan? Dulu saya sebelum jadi sekarang ini, teman-teman, jadi kreator, itu adalah pikiran saya dulu. Karena ada satu kebenaran yang mengatakan seperti ini. Seperti seorang membuat perhitungan dalam dirinya, demikianlah ia. Lalu saya ingin jadi seorang YouTuber saat itu. Dan waktu saya mulai aktif, ada seorang yang juga ejaan lama mencekal saya. Ya. Lalu apakah orang ini mengatakan saya halu dengan ingin jadi seorang YouTuber? Faktanya tidak. Karena apa yang kita pikirkan itu bisa kita capai, teman-teman, ya. Nah, kemudian idiot. Idiot itu adalah kurang profesional, tidak ngerti apa-apa. Kenapa saya ada di depan keyboard saat ini, teman-teman? Untuk mengetes kalau memang saya ditujukan itu, berarti mereka itu komentar memang tidak pantas. Kerjanya hanya menghina seseorang. Tidak ada etikanya, ya. Tapi dalam komentar-komentar mereka itu memang mengatakan kepada saya bahwa halu, pembohong, penipu. Di sini terlihat jelas bahwa mereka itu asal bicara, ya, tanpa dasar. Contohnya, nanti kita mengatakan seseorang itu penipu kalau ada bukti bahwa kita ditipu oleh orang itu. Kalau kita cerdas, ya, itu. Nanti kita melihat atau mengatakan kepada teman kita, idiot atau gila, ketika ada surat keterangan dari dokter bahwa ini dinyatakan gila. Lalu itu mereka ngomong kepada saya, apa yang disampaikan mereka itu, ya seperti itu. Teman-teman, orang cerdas, kalau tidak ada dasar, tidak ada bukti, tidak mengeluarkan satu kata-kata atau menghina sesamanya. Kalau ada surat keterangan dari dokter bahwa DHI gila, Anda bisa mengatakan kepada saya bahwa saya gila. Ya. Kalau tidak ada, berarti kalian itu menghina orang lain. Ya, itu perlu dipahami.
Kalau ada surat keterangan dari kepolisian bahwa DHI menipu atas nama ini, tunjukkan bukti itu, baru Anda mengatakan bahwa itu penipu. Kalau tidak ada, itu namanya sembarang ngomong kosong, tidak cerdas namanya itu. Ya, tidak cerdas namanya. Lalu alasan mereka mengatakan bahwa TT itu mencerdaskan. Mencerdaskan itu adalah menurut KBBI adalah mengusahakan dan sebagainya supaya bisa sempurna. Itu namanya mencerdaskan. Ya. Kalau menasehati itu, kita lihat orang salah, misalnya orang melakukan kejahatan, kita nasihati supaya dia bisa jadi baik. Itu namanya menasehati. Nah, kalau kalian mengatakan bahwa TT menasehati, buat saya tidak relevan. Iya kan? Masa dengan cara menasehati, dengan memaksa keinginan, menjatuhkan aplikasi orang, lalu mengatakan Jack Goy, ya, mengatakan Jack gaib. Lah, apakah itu satu etika? Perkataan sebagai seorang yang minta maaf ya sebelumnya ya. Ya ini memang fakta. PDT yang belajar ilmu tentang Tuhan, MTH, Master Theology, mengatakan sesamanya, wah, ini nih yang paling penting. Kalau VTube fase 3.0 sampai legal, artinya Jack Goy itu bunuh diri. Nilai sendiri. Anda bisa melihat di YouTube-nya histori-histori kalimat-kalimat kata-katanya yang memang tidak mencerminkan sopan santun dan etika. Lalu Anda mengatakan saya menghina dengan ngomong seperti ini, di mana otaknya kalian, khususnya para haters? Bayangkan komentarnya ada yang ngomong gini, Jack gay. Saya nggak tahu apakah memang salah tulis atau sengaja. Kalau dia sengaja memang menghina sesamanya. Dari mana? Ajarannya itu orang tua. Iya kan? Ada yang berkomentar pada video saya, mendukung orang menghina sesamanya, saya dimaksud. Lah, saya mengangkat. Apa lu nggak sadar sumbernya itu dari sana? Lu nggak sadar? Saya nggak pernah mengata-ngatai sesama binatang kok ya. Apa lu nggak sadar? Kamu mau menutupi ya status itu dan menyerang saya secara pribadi. Bukankah permasalahan sumbernya dari sana dengan menghina orang? Lu nggak lihat itu? Iya kan? Coba mikir dengan akal sehat. Lalu selalu bilang menipu. Tunjukkan bukti sebelum ngomong menipu. Kalau orang cerdas, jangan sembarang bicara. Orang sembarang bicara tuh, ya itulah halu. Jadi siapa yang halu? Saya atau kalian? Iya kan? Tadi saya menyampaikan itu bukti-bukti. Saya bisa menyusun. Saya bisa memainkan instrumen yang bagus. Tidak tahu kalau kalian bisa mendengarkan itu. Kalau kalian bilang tidak bagus, betul-betul kalian harus periksa ke dokter. Iya kan? Artinya saya bisa mengeluarkan suatu instrumen, bukan sombong-sombong, bukan gagah-gagahan, tetapi untuk mengetes dan menyadarkan kepada Anda, karena kalian perlu disadarkan. Ngomong bebek itu nggak normal. Lalu mengatakan saya gila, ya. Berarti pengikut-pengikut yang mengikuti saya ini orang gila semua. Orang gila mengikuti orang gila. Kalau saya gila, pengikut saya gila semua. Kalian yang tidak normal bicaranya, bro. Bertobat, sadar, ya. Channel saya ini adalah channel positif. Kok yang saya heran, para haters ini tidak bisa menilai suatu channel bahwa ini adalah channel positif. Iya kan? Apa mata hati dan benar-benar akal sehat kalian sudah nggak bisa bedakan yang mana yang baik? Iya. Kita bisa menilai seseorang itu dari mana? Karakter seseorang dilihat dari mana? Dari perkataannya dia, dari tutur katanya. Kalau ada orang yang mengaku-ngaku tinggi pendidikannya, statusnya begini, ya, kemudian sekolahnya tinggi, MTH, tapi kalau cara bicaranya menghina orang lain dengan mengata-katakan bebek, ya, nggak nyambung, ya, dipertanyakan itu pendidikan, iya kan?
Lalu katanya cerdas. Cerdas itu bukan apa ya? Bukan cuma di ngomong, di mulut, tetapi sesuai dengan karakter tindakan, ada dampak. Iya kan? Lalu selalu mengatakan TT itu ada bukti. Benar. Bukti dari mana? Kalau kita menjelaskan perusahaan orang dari luar, mikir dong. Kok kalian nggak bisa tahu ya? Saya lah, anggaplah si TT punya perusahaan, saya datang menjelaskan, saya tidak terlibat di dalamnya, saya menjelaskan. Siapa yang berbohong? Kok kalian nggak bisa mengerti? Kalian itu harus disadarkan kalian. Iya kan? Lalu kalau saya kan memberikan motivasi, dorongan kepada teman-teman semua, memberikan harapan. Lalu Anda bilang tidak ada harapan. Saya tanya, kalian semua pernah berdoa enggak? Termasuk TT itu. Pernah berdoa enggak? Kenapa berdoa? Kita berdoa. Kita belum mengetahui apa yang terjadi di depan kita, tapi kita berdoa. Tuhan, saya minta pertolonganmu untuk saya bisa mencapai ini. Apakah itu bukan harapan? Kalau kau nggak percaya dengan harapan, nggak usah berdoa. Kita hidup di dunia ini tidak mengetahui apa yang ada di depan kita. Kita menikah aja, kalau kita mengangkat jelek-jeleknya, kita bisa mengatakan bahwa menikah itu, rumah tangga itu malapetaka. Kenapa bisa demikian? Karena ada orang-orang yang menikah bercerai sama halnya. Kalau kita mau menjalankan fitup, kemudian waktu kita mengalami misalnya terbentur, lalu kita bisa, wah ternyata ini begini-begini, kita jelek-jelekin. Ya sama. Di dalam bidang apapun, ya, dalam pernikahan, kita bisa mengatakan ternyata pernikahan itu penipu, tidak sebahagia yang saya inginkan. Orang mengatakan bahwa pernikahan itu adalah indah, ternyata tidak. Ya memang bisa dikatakan dengan orang-orang yang tidak seberuntung kita yang menghadapi pernikahan bahagia. Jadi apapun yang kita hadapi, apapun yang kita lakukan di dunia ini, sobat, kita harus belajar selalu berpikir positif. Yang baik pun kita bisa runtuhkan kalau kita mengadu domba. Tahu nggak? Tetapi yang baik itu, yang buruk itu bisa jadi baik ketika kita memberikan solusi. Ini, perhatikan. Ini hal yang penting. Jadi itulah tujuan saya. Kenapa dari channel saya berdiri teguh pada pendirian saya. Dan saya nggak pernah takut sama siapapun. Karena apa? Semua ada dasarnya. Saya memberikan solusi, saya memberikan harapan. Ada yang mengatakan, wah, mengejar subscriber. YouTuber itu adalah sebagai suatu bentuk bagaimana kita berkreasi. Lalu kita dapat imbalan dari sana. Iya, orang cerdas menggunakan itu. Tapi jangan menggunakan YouTube untuk memprovokasi, untuk menjelek-jelekkan usaha orang, menyinyir aplikasi orang. Entah itu perizinannya bagaimana, regulasinya dengan pemerintah, itu bukan urusan kita. Sekarang urusan kita adalah memberi solusi. Fitup aktif 3.0, Fitup bubar, saya nggak ada masalah. Karena kenapa? Siapa sih yang nggak pernah gagal dalam hidup ini? Walaupun saya tahu bahwa tidak lama lagi Fitup akan buka. Iya kan? Saya tantang kepada Anda semua. Siapa di sini yang tidak pernah nangis? Nangis itu menggambarkan, mengungkapkan perasaan kita bahwa kita adalah gagal. Tetapi ada juga nangis mengungkapkan bahwa kita adalah sukses. Tapi yang saya bahas adalah nangis bagaimana kita mengalami kegagalan. Dan semua orang di dunia ini pernah mengalami kegagalan. Ketika kita gagal satu kali, apakah kita tergeletak? Penemu lampu beribu-ribu kali melakukan uji coba baru sempurna. Dalam bidang usaha, barusan saja saya pulang makan, ya, makan siang, lalu tempat saya makan itu sudah berganti. Yang tadinya warung makan nasi, ya, sekarang jadi bakso. Yang sebelumnya jadi apa? Jadi gagal. Maka orang lain yang mengisi. Artinya apa? Siapapun di dunia ini pernah mengalami namanya kegagalan. Baik itu kita sebagai provider pernah mengalami kegagalan, berdarah-berdarah. Iya kan? Ya. Di mana orang bisa tidak menyukai lagi kita. Ada pasang surut dalam kehidupan. Tapi intinya kalau kita mengangkat hal yang negatifnya, yang baik saja, kalau kita mengadu domba dan mencari-cari kesalahan, akan ada salahnya. Tetapi sebaliknya, yang salah, kalau kita berusaha untuk memperbaiki, bisa jadi bagus. Jadi saya adalah bagaimana memberikan solusi kepada teman-teman. Memberikan hal-hal yang
positif. Kita harus berpikiran positif dalam hidup ini. Saya berkali-kali gagal, iya. Saya sudah mengatakan siapapun tidak ada yang sempurna dalam melakukan segala sesuatunya dalam hidup di dunia ini. Ada nangis, ada ketawa, ada gembira, ada senang. Itulah hidup. Iya kan? Jadi teman-teman, apa yang saya sampaikan kali ini semoga bermanfaat. Untuk teman-teman yang menunggu VTube, sabar. Ada namanya sabar. Ada waktunya, semua ada proses. Tentunya di VTube ada muncul pandangan-pandangan orang. Baik yang mengatakan bahwa saya ingin VTube yang muncul, kenapa sampai sekarang tidak muncul? Kami ingin hanya mengerjakan VTube saja. Ada yang mengatakan juga, enggak apa-apa ada Vpless, iya kan? Jadi masing-masing orang punya pilihan dan pandangan. Dan yang menentukan hidup kita adalah diri kita. Kalau kalian yang mendengarkan TT itu, saya salut sama TT, boleh saya salut. Karena dia sebagai seorang YouTuber yang bisa mendapat income dari sana, penghasilan dari sana. Dan saya dorong kepada kalian daripada hanya nyinyir, bikin akun YouTube. Buat channel positif. Walaupun dari channelnya dia merasa bahwa dia benar. Karena iya, memang. Tetapi bagaimanapun harus disadari bahwa apa yang disampaikan ada yang tidak suka dengan itu. Beberapa kali mereka mungkin melakukan hal-hal yang tidak pantas kepada channel saya. Tetapi YouTube bisa menilai itu. Dan akhirnya nggak ada masalah. Jadi kalian mau melakukan hal-hal jahat, ingat, semua ada dipertanggungjawabkan semuanya, teman-teman. Jadi inilah yang saya sampaikan dari channel saya. Banyak hal yang saya sampaikan tiap hari bisa memberikan motivasi sangat banyak. Dan saya harapkan teman-teman selalu mengikuti channel-channel saya yang memberikan dorongan motivasi bagaimana kita survive di dalam kehidupan ini. Saya 2 minggu terakhir aktif di YouTube. Ada yang mengatakan hanya saya yang bebal. Apa kesalahan saya? Saya nggak merasa terhina dengan kalian menghina saya. Saya nggak merasa terhina. Saya doakan itu balik ke kalian semua. Karena saya tahu diri saya tahu posisi saya, apa yang saya sampaikan. Tidak pernah saya berbohong untuk menyampaikan apa yang saya kerjakan. Kalau saya bilang tunggu VTube, ya bukan janji-janji. Karena memang ada namanya, kalau ada orang mengatakan PHP itu artinya kan harapan palsu yang tidak sesuai. Buktinya Vpless ada fase kedua. Ada yang mengatakan bohong lagi Dema, beda entitas. Saya nggak pernah bilang bahwa sama. Saya bilang fase kedua. Tunjukkan kalimat saya. Iya kan? VTube dan Vpless Vpless itu ada fase kedua. Saya nggak pernah bilang bahwa sama. Beralih VTube ini ke Vpless. Saya nggak pernah bilang itu. Jadi semua komentar saya kalau ada yang menemukan itu tunjukkan kepada saya. Langsung japri aja ke WhatsApp. Termasuk yang mengatakan penipu, tunjukkan. Kalau nggak ada bukti, lu harus bertobat. Jangan ngibul, jangan sembarang bicara. Ada nggak surat keterangan dari dokter saya gila? Kalau ada tunjukkan ke saya. Kalau nggak ada berarti lu yang harus periksa. Mengatai sesamamu gila tanpa sebab. Iya kan? Minta keterangan dari dokter yang menjalankan VTube. Ada nggak DNA BB di dalamnya? Ya, kalau nggak ada berarti yang ngomong itu nggak tahu lah. Bicara sendiri, ya. Sekali lagi, minta ke dokter VTuber, tanya. Atau ada teman-teman yang ingin diperiksa apakah ada DNA BB di dalam darah kita? Kalau ada, lalu memang nyatanya benar, maka tidak salah orang tua yang beruban itu mengatakan itu. Tapi kalau tidak ada, berarti dia yang harus bertobat. Mengatai sesamanya BB, dungu. Udah BB, dungu lagi. BB itu kan begini-gini jalan. Nggak tahu. Kalau kita tidak ada dalam darah DNA, berarti yang berkoar-koar itu yang ngomong itu bisa jadi BB. Ini saja saya balikin saja ya, teman-teman ya. Bisa jadi. Karena dia bisa mengatakan itu sesamanya BB, berarti bisa jadi dia BB. Begini. Udah kan cocok. Itu supaya lebih jelas. Jadi teman-teman, inilah yang saya sampaikan kepada teman-teman semua. Gunakan akal sehat kita dalam berpikir, dalam menimbang sesuatu, dalam mengambil kesimpulan bahwa segala sesuatu yang kita perbuat kita pertanggungjawabkan. Ya, saya Dema selalu memberkati Anda. Tetap dukung channel saya dan sukses buat Anda semua. Salam.